وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bagaimana kabar sahabat buka mata buka hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga para sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan nikmat hidayah iman Islam hingga akhir ayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas atau mereaksi video dari Pendeta Andre Tunggal, di mana Pendeta Andre Tunggal ini dia mereaksi video dari Ustadz Ipung Atria. Dalam videonya Andre sebenarnya mengomentari banyak hal, tapi nanti di sini saya mereaksi atau menjawab, yaitu khususnya tentang kain kafan. Lalu dikatakan Islam itu melakukan perintah Yesus soal kain kafan. Mengapa Kristen masuk peti? Yesus tidak masuk peti, Yesus dikain kafankan. Nah, saya mau bingung. Kalau begini-begini ya, saya tuh cuman mikir aja, perlu nggak ya yang kayak gini saya tanggapin ya teman-teman ya. Saya menemukan jujur ya di kolom komentar sering kali di channel saya, tidak sedikit loh orang Muslim itu yang kemudian mengolok-olok kekristenan dengan mengatakan bahwa kenapa orang Kristen itu masuk peti? Yesus itu dikain kafankan, kenapa orang Kristen masuk peti? Kenapa pakai jas? Emangnya mau pergi kondangan waktu mati? Saya tuh bingung aja gitu loh. Maksudnya mau menjawab yang kayak begini-begini ya, saya pikir tuh aduh bodoh-bodoh sekali begitu. Mohon maaf ya, teman-teman yang muslim ya. Saya tidak bermaksud bagaimana, tapi argumen-argumen begini nih bodoh gitu loh, ya. Hal receh, tapi buat sebelah ini ya, saya setuju ya. Buat sebelah itu penting buat mereka, tapi buat kita tuh aduh itu satu hal yang apa ya, satu hal yang aduh nggak penting banget untuk dibahas, tapi ya whatsoever lah. Terlihat Andre sebenarnya sepintas terlihat akademis ya, tetapi menanggapi pertanyaan ataupun pernyataan apakah ada perintah untuk umat Kristen kalau meninggal itu atau kalau wafat itu dimasukkan ke dalam peti, apakah ada perintahnya atau tidak, itu dia tidak menjawab dengan secara akademis, secara alkitabiah ya. Dimana karena sebenarnya kalau dalam Alkitab bahwa Yesus telah meninggal itu dikafani, itu bisa dilihat di Markus pasal 15 ayat 46, bisa dilihat di Matius pasal 27 ayat 59, di Lukas pasal 23 ayat 53, maupun di Yohanes pasal 19 ayat 40. Jelas-jelas bahwa Yesus telah meninggal setelah disalib itu dikafani dengan kain lenan ya, dibungkus dengan kain lenan. Tetapi si Andre dia hanya ketawa. Kalau ditanya apakah ada ayat yang menyatakan bahwa kalau meninggal orang Kristen harus dimasukkan ke dalam peti ya. Kalau memang pernyataannya receh, gampang, dijawablah, jangan bilang itu hanya pernyataan bodoh, pernyataan receh dan hanya ketawa saja. Dijawab coba kalau bisa ya. Kalau bisa ya ingat ya, tapi nyatanya nggak dijawab, berarti cuma segitu saja ilmunya si Andre ini yang selevel pendeta atau evangelis ini ya, nggak akademis dan nggak alkitabiah jawabannya. Bagi Andre dan banyak kaum Kristen, terlihat mereka menganggap kalau dikubur dengan peti itu ataupun dengan kain kafan nggak penting bagi mereka. Ya karena mereka memang nggak punya aturan-aturan seperti kita yang muslim ya. Ya jadi mereka juga suka-suka apakah mau dikafani atau mau dipeti. Mereka tetap milihnya ya sukanya di peti saja, walaupun di Alkitabnya bahwa Tuhan mereka setelah disalib meninggal dikafani kemudian baru dikubur. Sama seperti ibadah joget-joget pun suka-suka mereka, walaupun nggak ada perintahnya ibadah joget-joget.
Yesus itu beribadah dengan cara bersujud. Seperti saat sebelum disalib itu di Taman Getsemani, bisa dilihat di Matius 26 ayat 39, Yesus itu berdoa kepada Allah, ya, kepada Allah itu dengan cara bersujud. Tapi kenyataannya apakah Andre berdoanya bersujud? Kayaknya enggak ya. Saya pengen kasih tahu sama Ustadz Ipung Atria bahwa ketika Anda mengatakan soal masalah Yesus masuk peti, mati dan masuk peti, Anda lupa loh. Anda tuh blunder loh. Di dalam An-Nisa 157 ya, dikatakan dengan jelas bahwa Isa putra Maryam yang Anda sebut Yesus itu tidak dibunuh, tidak pula disalibkan. Ya, yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan Isa. Sedangkan Ustadz Ipung Atria mengatakan bahwa Yesus mati lalu pakai kain kafan. Loh, bukannya Yesus itu diserupakan Ustadz Ipung menurut ajaran Anda? Kalau Anda mau konsisten, jangan menggunakan argumen Yesus yang mati dong. Ya, jangan Anda melakukan blunder demikian. Ya, Lagi-lagi perbandingan si Andre ini adalah perbandingan yang tidak setara atau terjadi kesalahan logika atau logical fallacy. Mari kita lihat, kita bandingkan. Menurut Kristen dalam Alkitabnya, Yesus itu mati disalib, ya. Kemudian Yesus dikafani dengan kain lenan, ya, bisa dilihat di ayat-ayatnya ya. Apakah Yesus dipeti? Apakah ada ayatnya? Kemudian Yesus dikuburkan. Bisa dilihat pula ayat-ayatnya di sini. Tetapi yang jadi masalah, Andre Tunggal ini dia membandingkan antara Yesus setelah mati, yaitu saat Yesus dikafani, dibandingkan dengan pernyataan bahwa Yesus tidak dibunuh dan disalib, tetapi orang lain yang diserupakan. Ini adalah perbandingan yang tidak setara. Ingat ya, kondisi Yesus setelah mati itu dibandingkan dengan kondisi Yesus yang tidak mati dalam Islam, dalam Quran surat An-Nisa 157. Kalau mau setara ya, contohnya, ini contoh ya, bandingkanlah antara Yesus mati disalib dengan Yesus mati karena sakit. Ini contoh, sekedar contoh. Ini adalah perbandingan setara kalau ini, karena ini adalah kondisi Yesus mati, yaitu apakah matinya disalib atau mati karena sakit. Itu adalah perbandingan setara, bukan perbandingan antara kondisi Yesus setelah mati dikafani dibandingkan dengan Yesus yang tidak dibunuh atau disalib. Itu banyak sekali pernyataan pendeta-pendeta Kristen atau apologet-apologet atau misionaris yang berupa logical fallacy seperti ini. Bisa kita lihat contoh-contoh yang sering kita dengar. Contoh satu ya, contoh pertama. Ini kalau dalam Muslim ya, masih mending saya suka sholat walau telat daripada dia yang tidak pernah sholat. Ingat, perbandingan seperti ini itu adalah perbandingan tidak setara. Karena apa? Membandingkan antara orang yang suka sholat dengan yang tidak pernah sholat. Sekilas ini perbandingan yang setara sekilas, tetapi kalau kita lihat bahwa suka sholat dengan tidak pernah sholat itu adalah perbandingan yang tidak setara. Kalau ingin membandingkan yang suka sholat, harusnya seperti ini. Masih mending saya suka sholat walau telat 10 menit daripada dia yang suka sholat tetapi telat 1 jam. Nah, ini baru perbandingan yang setara. Sama-sama suka sholat kita bandingkan dengan yang telat 10 menit dan yang telat 1 jam. Nah, contoh yang berikutnya yang sering digunakan kaum misionaris ya, itu adalah lebih baik pemimpin non-muslim tapi jujur dibandingkan pemimpin muslim tapi korup atau korupsi. Ini jelas-jelas ada perbandingan yang tidak setara ya. Logikanya tidak jalan ini. Tapi sekilas kayaknya benar. Padahal yang benar adalah lebih baik pemimpin muslim jujur daripada pemimpin muslim korupsi.
ini baru betul-betul benar, setara pernyataan seperti ini. Sama-sama membandingkan pemimpin muslim, dan apakah pemimpin muslim tersebut jujur dibandingkan dengan pemimpin muslim yang korupsi. Nah, jadi teman-teman bisa kita lihat ya, banyak sekali pernyataan-pernyataan Andrea Tunggal ini yang tidak sesuai dengan kenyataan, ya, tidak sesuai dengan logika pernyataan-pernyataan yang dia kutip, dan banyak sekali pernyataan-pernyataan dia yang tidak akademis dan alkitabiah. Wallahu a'lam bishawab.